من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد. Barusan adalah cuplikan pidato Sayyid Ayatollah Ruhollah Khomeini tentang penolakannya terhadap tawaran Sapur Bakhtiar dengan pemerintahan ala Bakhtiar. Maaf bagi yang salah kamar, kali ini kita bahas revolusi Iran. Pada video sebelumnya, kita sudah ngebahas mulai dari sebab-sebab terjadinya revolusi hingga proses revolusi tersebut bisa sampai terjadi. Bagi yang belum menonton, silahkan bisa cek linknya di deskripsi video di bawah ini, atau bisa klik di pojok kanan atas, dan bisa kembali ke video ini dengan klik link di deskripsi video tersebut, atau bisa klik di pojok kanan atas di akhir video. Kembali ke topik. Diketahui pada Januari 1979, Shah Muhammad Reza Pahlavi menyerahkan kekuasaannya kepada Perdana Menteri Sapur Bakhtiar, seorang pemimpin oposisi dan Menteri Perminyakan era Mossadegh, berharap untuk meredam situasi. Bakhtiar sendiri meminta Khomeini untuk membuat negara seperti Vatikan di Qom, tapi Khomeini menolaknya dan membentuk pemerintahan sementaranya sendiri dengan Mehdi Bazargan sebagai Perdana Menteri. Lalu keseteruan baru timbul. Kaum kiri menyerang Khomeini dan Dewan Revolusi bentukan Barisan Khomeini. Bazargan memilih di tengah-tengah, mengakomodir barisan ulama di satu sisi dengan kelompok sekuler di sisi lainnya. Kenapa ini bisa terjadi? Yang awalnya dalam upaya revolusi penggulingan monarki, kedua barisan utama tersebut berjalan bersama, lalu bisa timbul permusuhan. Ketegangan tak cukup di situ. Di akhir cerita, kelompok kiri liberalis barisan komunis dihabisi oleh barisan Khomeini yang sebelumnya bersekutu. Ada tiga kelompok kiri besar di Iran: Mujahidin Ehak atau MEK, Partai Tudeh, dan Marsis Faidayan Ehak. Sepanjang Shah berkuasa di Iran, kelompok-kelompok kiri ini menjadi musuh utama rezim yang berkuasa. Lewat dinas rahasia Iran, Shavak, pemerintahan Shah Pahlavi mampu menekan gerakan kelompok kiri. Dalam operasinya, Shavak dinilai berhasil dan efektif dalam menangkap hingga membunuh orang-orang yang berseberangan, membangkang, dan mengancam terhadap kekuasaan Shah. Dalam hal ini, anggota dan aktivis kelompok-kelompok kiri banyak yang ditangkapi, disiksa, sampai dibunuh. Maka, pada situasi seperti ini, kelompok kiri dalam upaya penggulingan rezim Shah butuh sekutu yang lebih kuat, yakni barisan ulama dengan jutaan pengikutnya. Khomeini sendiri gencar mengkritik Shah. Dalam pengasingannya, tak menghentikannya melakukan kritiknya kepada pemerintah kala itu. Lewat propaganda jarak jauhnya, Khomeini berceramah tentang kritik-kritik terhadap pemerintahan Shah Pahlavi. Khotbah-khotbahnya direkam dalam kaset, lalu diselundupkan dan disebarkan ke Iran dalam masjid-masjid oleh para pengikutnya. Cara penyampaian Khomeini lebih mudah diterima masyarakat Iran secara luas, yang mayoritas masyarakatnya penganut Islam Syiah, daripada model ide pemikiran kaum kiri yang relatif rumit dan sulit dipahami masyarakat luas. Ada beberapa kesamaan memang antara barisan ulama dengan para kaum kiri, yakni ketika berbicara anti-Shah, keadilan sosial, dan kesetaraan. Lewat Khomeini inilah kelompok kiri Iran menemukan sekutu yang tepat dan menggunakannya sebagai alat revolusi yang akan membantu mereka merebut kekuasaan. Mereka meyakini barisan agamis dan Khomeini yang tua tidak akan mampu memimpin sebuah negara. قضیه اصلاحات ارضی یک لطمه‌ای بر مملکت ما وارد کرده است که تا شاید 20 سال دیگه ما نتوانیم را Pengasingan terakhir Khomeini, tepatnya di Paris, popularitas Khomeini dengan gagasan anti-Shah semakin melonjak, baik di dalam negeri Iran hingga dunia. Propagandanya dibantu disebarluaskan oleh kaum kiri Prancis. Mengutip tulisan di Tirto.id pada naskah yang berjudul Ayatollah Khomeini dan Revolusi Iran, Aliansi Getir Kiri dan Kanan oleh Windu Yusuf, ada jurnalis bertanya, republik macam apa yang dibayangkan Khomeini? Jawab sang imam, ya republik seperti yang Anda miliki di Prancis. Orang-orang kiri merasa lega mendengarnya. Alih-alih kelompok kiri yang memanfaatkan, justru sejarah yang terjadi malah sebaliknya. Kelompok kirilah yang dimanfaatkan Ayatollah sebagai alat revolusi kaum agamis. Kaum kiri tak pernah menyadari akan besarnya popularitas Khomeini di Iran dengan kekuatan masanya dibandingkan mereka dengan ideologi yang cenderung kaku dan sulit diterima masyarakat Iran. Meskipun mereka sadar secara ideologis berbeda, mereka tetap percaya kelompok Khomeini akan memberikan kekuasaan kepada kaum kiri.
Pada tanggal 11 Februari malam 1979, pembubaran monarki Iran pun telah tuntas. Kelompok kiri lebih sibuk menyiapkan barisan bersenjatanya untuk menyerbu kantor kepolisian dan militer Iran. Sementara barisan ulama sudah mempersiapkan Republik Islami dan rancangan konstitusinya beserta rencana referendum. Baru kaum kiri menyadari merekalah yang digunakan Khomeini untuk kendaraan revolusi. ما نباید یه جمهوری دموکراتیک داشته باشیم به اصطلاح اینها، یه مسئله غربی داشته باشیم اسمش رو عوض کنیم، شاهنشاهی رو برداریم یه شاهنشاهی دیگری جاش بذاریم به طور مسائل غربی. MEK menolak untuk ambil bagian dalam referendum konstitusional pemerintahan baru yang menyebabkan Khomeini mencegah Masoud Rajavi dan anggota MEK lainnya mencalonkan diri untuk jabatan di pemerintahan baru. Masih mengutip tulisan Windu Yusuf, kaum kiri kini gencar menyerang Khomeini yang tak lama setelah Dewan Revolusi terbentuk mulai berkonflik dengan Bazargan. Perdana Menteri Bazargan sendiri yang tidak sepenuhnya sreg dengan model Republik Islami beserta rancangan konstitusinya berdiri di tengah-tengah, mengakomodir kepentingan para ulama di satu sisi dan kalangan sekuler di sisi lainnya. Ayatollah Taleghani, ulama kedua terkuat di Iran, berada di sisi Bazargan. Menjelang referendum untuk menentukan bentuk negara, Bazargan mengajukan diksi demokratik alih-alih Islam setelah kata republik, sebuah usulan yang ditentang sang imam. Posisinya makin terkucil tatkala 98,2% rakyat Iran menjawab iya untuk pilihan yang disempitkan dalam satu pertanyaan, apakah monarki diganti oleh sebuah republik Islam? Ayatollah Khomeini terpilih sebagai Presiden Republik Islam Iran pada 1981. Dalam pidato pelantikannya dengan lantang mengatakan akan menyingkirkan penyimpangan, liberalisme, dan kaum kiri yang ikut-ikutan Amerika. Lalu beberapa kelompok-kelompok berhaluan kiri yang dipimpin MEK memutuskan kembali sebagai oposisi dan melawan secara frontal pemerintahan di Iran. Dengan berbagai serangan teror dan percobaan pembunuhan kepada petinggi-petinggi Iran, sehingga pemerintah Islam Iran punya alasan kuat untuk memberantas seluruh kelompok kiri di Iran, khususnya MEK. Afshan Ostofar, Oxford University Press menyampaikan MEK memulai serangan yang menargetkan kepemimpinan ulama yang berlangsung hingga 1982. Pada tahun 1983, MEK memulai aliansi dengan Irak setelah pertemuan antara Masoud Rajavi dan Tariq Aziz. Ketika revolusi kebudayaan pada 1988 dideklarasikan, segala organisasi kiri dan orang-orang kiri dihabisi. Demikian untuk video kali ini. Maaf bagi yang salah kamar, meski salah kamar dijamin kerasan. Kesempatan lain, kita juga akan ngebahas organisasi MEK yang merupakan oposisi terkuat pemerintahan Islam Iran. Maka, dukunglah channel kami agar terus berkembang.